suamiku, tapi saya lagi nggak bisa tidur, jadi berpikir kak apa bagus dibikin di kayaknya cerita-cerita tentang pengalamanku um, apply holiday visa, bisa jalan-jalan ke Australia sama Sarah. Kayaknya bagus di sharing. Jadi waktu itu saya apply visa holiday visa dari Jakarta. Sebenarnya apply dari manapun itu bisa Ji, karena sekarang lebih gampang nih apply visa Australia, dan kita dipermudah karena ada nih namanya apply online, mendaftar online. Jadi waktu itu ceritanya sekitar bulan apa itu Februari 2019 apply memasukkan permohonan aplikasi visa, dan permohonannya itu saya lakukan secara online. Jadi kalau mau daftar atau apply visa jalan-jalan ke Australia itu sebenarnya ada beberapa tipe. Ada yang karena saya kebetulan suamiku orang Australia, jadi beberapa dokumen itu disupport sama dia, sama suamiku. Salah satunya ada namanya sponsor. Nah nanti saya jelaskan bagaimana itu sponsor, apa isinya itu surat sponsor, dan seperti apa lika-likunya mendaftar holiday visa. Nggak susah Ji sebenarnya, gampang Ji. Nah hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah buka Muki websitenya, dan kita harus punya akun dulu di sana. Nama websitenya imi.gov.au. Nah, jadi nama websitenya itu ini nih, online.imi.gov.au, atau biasa orang kenal dengan istilahnya IMI account. Nah, kebetulan saya sudah punya akun di sini di IMI account, jadi saya tinggal login. Kalau kita yang baru mau pertama kali mendaftar untuk visa untuk negara Australia, itu kita harus sign up, bikin account, masukkan email dan sebagainya, dan nanti mereka akan kirimkan konfirmasi lewat email dan kita bisa memulai mengisi aplikasi begitu. Jadi kita lihat nih itu caranya bikin, buka email account nanti di email account kalau sudah sign up dikirimkan nih email konfirmasi, kita konfirmasi di email habis itu buka di email account itu akan secara terstruktur dengan jelas apa yang harus kita lakukan, pilih tipe visa yang mau kita ajukan. Nah waktu itu seperti yang saya bilang, saya pilih tipe visa holiday visa jalan-jalan dulu ke sini sama anak-anak, karena saya rasa lebih cepat gitu diterimanya, dan dokumennya juga tidak terlalu banyak. Jadi untuk visa holiday jalan-jalan ada beberapa dokumen yang harus kita sediakan dan harus kita upload nanti di akun tadi, account. Kalau sudah kita isi soal biayanya berapa, biasanya sudah kalau untuk visa holiday sudah kita upload semua dokumen, sudah kita isi lengkap permohonan dan kita submit, baru dikasih tahu berapa biayanya. Kemarin saya per orang itu biayanya kalau bisa jalan-jalan sekitar 4.800.000 hampir 5 jutaan per orang. Tapi satu orang itu visanya bisa berlaku sampai 2 tahun. Kalau beruntung ada yang 3 tahun maksimal sih setauku. Nah, tapi itu tidak stay 2 tahun langsung gitu, 3 tahun tidak, setiap 3 bulan kita pulang, atau ada yang setiap 6 bulan harus balik ke Indonesia baru datang lagi ke Australia, multiple entry istilahnya. Atau kalau misalnya beruntung lagi ada yang visanya, ada yang bisa stay permitnya itu sampai 12 bulan, 1 tahun baru pulang lagi ke Indonesia, tergantung pokoknya. Nah dokumen-dokumen apa saja yang kita butuhkan
untuk apply atau ajukan visa holiday. Ini dokumen-dokumennya. Nah, ini dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk apply visa. Yang pertama itu foto. Kita disuruh foto, foto baru, harus foto baru, dan ukurannya itu sudah ada di dalam aplikasi Takdim Account, itu dengan jelas disertakan ukurannya seperti apa. Kalau kemarin ini saya fotoku, nah ini fotoku kemarin seperti ini, jadi istilahnya passport pictures begitu. Nah, dimensinya ini dia akan minta, kita diminta foto dengan dimensi 413 mm kayaknya, ini kali 531 mm. Nah, ini pun harus dikonvert ke ukuran yang tidak terlalu besar, karena ada batasan maksimal di aplikasi nanti untuk ukuran fotonya, dan layarnya itu harus putih, wajib putih, tidak boleh tidak. Terus selain paspor itu, karena kebetulan saya ada suami di sini dan suami saya itu warga negara sini, jadi itu akan diminta invitasi dari atau undangan dari keluarga, teman, atau organisasi. Nah, kemarin undangan ini suamiku tulis surat bahwa dia undang ke sini sama anak-anakku Sarah dan Din, dan sebagai salah satu buktinya bahwa dia benar-benar, namanya surat sponsor, salah satu buktinya bahwa dia benar-benar mampu untuk menanggung kebutuhan tak semua di sini, itu dia sertakan sertifikatnya, atau apa sih namanya, pokoknya sertifikatnya sebagai pekerja di sana. Itu salah satu dokumen, masih banyak dokumen lainnya. Terus juga itu diminta ada kakak, ini kartu keluarga, oh iya kartu keluarga, jadi family card. Terus nah ini kalau kita ajukan visa jalan-jalan, itu kita harus punya planning ini tujuannya apa, supaya pihak kedutaan itu tahu nanti kita di Australia mau bikin apa saja, kita mau jalan-jalan kemana saja begitu. Jadi kemarin saya bikin family visit holiday plan. Family visit holiday plan itu kayak begini kemarin saya bikin. Nah, seperti ini. Jadi misalnya holiday plans, karena saya bilang saya apply Februari 2019, tapi rencana datang itu Mei 2019. Jadi saya kasih waktu antara Februari ke Mei, karena saya kasih waktu sebaiknya semakin renggang waktunya itu semakin bagus, supaya kemungkinan jika proses visa tak lebih lama itu kalau udah beli tiket tidak hangus begitu kalaupun ditolak. Jadi saya rencana Mei ini ada visit, saya mau kunjungi beberapa ini, pokoknya saya tulis nih semua ini tempat-tempat tourism place, tempat-tempat ya mau saya kunjungi, karena saya bilang kan saya mau di sana setahun begitu, baru balik lagi ke Indonesia. Jadi saya tulis memang nih Mei, Juni, Juli itu saya mau kemana, harus di tiap hari kemana-mana begitu. Ini saya pilih weekend karena kebetulan kan suamiku kerja Senin sampai Jumat, jadi ada waktunya weekend. Nah, Agustus, September, Oktober, November, Desember ke Januari 2020 saya tulis memang nih gitu. Ini informasinya bisa aja kita Google, bisa aja kita browsing, tergantung tujuan tak di negara bagian mana kita mau ke Australia. Oke. Setelah itu apalagi yang dia minta ini. Jadi kalau ada undangan tak dari atau letter of atau sponsor tak di Australia yang mau sponsor, banyak dokumen yang harus disediakan. Selain ini, selain sertifikat pekerjaan, itu juga suamiku tulis letter statement sponsor. Letternya itu sponsornya itu berisi invitation letter, undangan bahwa diundang untuk ke sini. Nah, terus ini seperti yang saya bilang, exceptional reason for extended stay in Australia as a visitor beyond 12 months. Jadi untuk visa holiday itu kan kita cuman dibolehkan untuk tinggal di Australia 3 bulan walaupun dia multiple entry. 3 bulan terus
pulang lagi ke Indonesia, biar Ki pulang 1 hari 2 hari masuk lagi ke Australia itu bisa. Tapi karena saya nggak mau pulang-pulang saya mau tinggal lama, jadi saya kasih alasan kenapa saya tidak mau pulang dalam 3 bulan atau 6 bulan. Saya kasih alasan kenapa saya mau pulang setelah setahun, karena ada anakku dan susah begitu untuk bawa anak-anak ke sana kemari. Oke, dan yang paling penting kalau kita mau apply visa itu ada paspor. Ini paspor penting. Terus mereka juga minta ID card, tanda pengenal nasional, itu KTP. Nah ini paspor juga. Oh iya, paspor itu depan dan belakang. Oh iya, depan dan belakang. Depannya. Terus dia minta kalau kita pernah ini, dia minta bukti travel sebelumnya. Kalau kita pernah ke negara mana saja begitu, dia minta buktinya. Walaupun misalnya paspor yang kemarin sudah expired nih, pastikan kita simpan, karena semakin banyak bukti yang kita attach, yang kita masukkan, itu semakin bagus. Jadi di mana-mana saja negara yang kita sudah kita kunjungi itu kita scan, terus kita masukkan di situ. Nah, terus ini karena saya minta tadi saya mau tinggal di atas 3 bulan, saya mintanya yaitu setahun. Nah, saya harus kasih masuk bukti bahwa memang ada anakku begitu dari salah satu warga negara Australia. Jadi saya kasih masuk buku nikah, buku sertifikat menikah begitu. Terus ini kalau misalnya ini juga penting, salah satu buktinya juga sebagai sponsorship bahwa suami kita itu mampu membiayai selama kesini, itu adalah bukti gajinya, bukti pembayaran gaji. Dan juga harus ada SKCK-nya dari polisi setempat di Australia begitu. Nah, kita sebagai turis juga harus memasukkan ini nih, financial status. Ini bukti bahwa kita tidak akan terlantar begitu di Australia kalau ada apa-apa. Makanya mereka cuma tahu kita punya uang tidak kalau kita ke Australia sebagai turis atau jalan-jalan. Nah ini nih saya sampaikan ini tabunganku yang tidak banyak begitu. Nah seperti itu. Jadi seperti itu dokumen-dokumen yang kita perlukan kalau mungkin ke sini. Terus kalau kita misalnya berpikir, tapi saya mau jalan-jalan ke Australia, tapi suamiku bukan orang Australia, sama-sama orang Indonesia, bisa sekali sama persyaratannya, hanya bedanya tidak ada surat sponsor tapi yang penting ada bukti di tabungan tak begitu. Kalau kalau kita tidak akan terlantar di sana, paling tidak ada, kalau saya tidak salah ingat begitu, kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke Australia paling tidak satu orang dewasa itu punya tabungan sekitar 40 juta. Itu sekedar yang tersimpan dalam tabungan tak, dan itu paling tidak sudah ada dalam rekening tak itu 40 juta 3 bulan nih gitu. Jadi tidak berkurang, boleh bertambah dari 40 juta tapi tidak berkurang begitu. Nah terus ada juga yang bilang harus memang pesan tiket duluan pas apply ini visa atau tidak atau bisa belakangan. Kalau saya dulu pengalamanku, saya beli memang tiket bedeku mau diterima visaku, jadi beli memang tiket saya, Sarah sama Dinta beli memang tiket tanggal 15 Mei. Memang agak lama jadi waktunya, dari Februari saya apply yang tadi saya bilang tuh. Tapi ada juga pengalamannya temanku, visa jalan-jalan dia nggak beli tiket, dia cuma kasih tahu bahwa iya tanggal sekian dia mau datang gitu, dan itu tetap diterima visanya dia sama keluarganya. Dan kebetulan dia dan keluarga suaminya adalah orang Indonesia gitu. Dan ada juga bilang harus kakak booking memang tempat, kalau misalnya
misalnya tidak ada sponsori kayak hotel begitu, enggak juga bisa jadi dibuka masuk di apalagi itu yang bisa booking.com toh, yang kita bisa rubah waktu tanggalnya tanpa ada jas apapun, itu bisa kita lampirkan. Yang penting mereka tahu jelas apa tujuan kita ke Australia, dan memang kita settle begitu di sana. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa tanggung diri kita sendiri begitu. Nah, jadi setelah saya apply ini ada nih nanti di email kita nggak perlu buka itu aplikasinya kedutaan apa itu ini account setiap hari, tidak, karena itu terkoneksi langsung ke email tak. Jadi kalau ada dokumen lain yang mereka minta untuk dimasukkan di aplikasi tak, itu akan langsung jadi kirim ke email tak begitu. Cek mami ki spam tak atau trash tak atau sampahnya email tak, jangan sampai masuk di sampah, kasih pindah ke inbox tak begitu. Dan kalau ada pengumuman bahwa diterima visa tak, itu akan langsung dikirim juga ke email tak begitu. Tadi saya mau bilang apa lagi dia itu ya begitu. Oh iya, cek kesehatan. Hal yang paling penting itu adalah cek kesehatan. Mereka memastikan bahwa pengunjung dari negara manapun yang masuk ke sini ke Australia itu dalam kondisi sehat walafiat begitu. Jadi biasanya mereka akan cek bagian pesan di ini account atau health, ada namanya subbagian namanya health assessment. Jadi cek kesehatan itu buka ki. Nah, nanti ada attachment di situ, itu kita download dan itu akan tunjukkan ki kita harus ke rumah sakit mana untuk untuk cek kesehatan. Kalau sudah kita dapat suratnya dari email account, telepon ke rumah sakitnya buat make perjanjian kalau kita akan saya mau apply visa jalan-jalan ke Australia. Ini saya sudah dapat surat rujukan dari kedutaan untuk melakukan cek kesehatan. Nah, mereka akan minta kode nomor tak itu, dan nantinya mereka akan jadwalkan ki datang ki paling tidak 15 menit sebelum jadwal kesehatan tak, karena ada beberapa formulir pendaftaran yang harus kita isi. Dan pastikan dikasih aja gitu harus puasa atau tidak, berapa liter air yang harus kita minum, dikasih aja semua itu prosedurnya begitu. Terus apa lagi ya yang saya mau kasih tahu tadi, ada lagi enggak ya? Tunggu dulu, saya cek banyak sekali ini surat-surat. Nulis cek aplikasi. Oh iya, itu ji tidak ada yang lainnya. Satu lagi yang paling penting, ternyata untuk jalan-jalan ke Australia itu kita harus punya paling tidak apply asuransi kesehatan. Kemarin saya karena suamiku di sini dia nguruskan kak gitu, tapi sebenarnya bisa kita urus sendiri. Namanya asuransi kesehatannya itu yang saya pakai Bupa. Ada sebenarnya pakai namanya OSHC, tapi sepengalamanku Bupa masih jauh lebih bagus begitu dan tidak terlalu mahal. Jadi bisa cek websitenya Bupa, Google Bupa, nama asuransinya Bupa Overseas Visitor Health Cover. Nanti saya attach di videoku. Dan pilih maki jenis covernya apa. Kemarin saya pakai Overseas Visitor Health Cover. Saya kasih tunjukin. Nah, jadi ini saya pakai Bupa dan jenisnya yang saya ambil itu adalah ini Overseas Visitor Health Cover. Ini untuk visa turisku. Tuh kan. Saya sama Sarah, Din tidak karena dia sudah warga negara Australia. Nah, begitu ceritanya. Oke.
Jadi begitu nih syarat-syarat sama dokumen-dokumen yang kita perlukan. Kalau mau ajukan visa turis atau visa jalan-jalan. Sebenarnya banyak informasi yang kita bisa dapatkan di mana di Google dan sebagainya. Oh iya, mau ke ralat tadi bukan sebenarnya 4.500.000 bayar. Salah kak, 1.500.000 per orang, cukup murah dan sebenarnya worth it, sangat worth it untuk dibayar dan di apply begitu. Nah, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan nanti di sesi-sesi berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana caranya mengajukan visa untuk menjadi permanent resident atau PR di Australia untuk mendapatkan hak-hak supaya kita bisa kerja, supaya kita bisa mendapatkan asuransi kesehatan dari pemerintah yang sangat-sangat penting di sini. Asuransi itu penting sekali, jangan sampai tidak. Walaupun kita sebagai visitor ya, walaupun kita sebagai pengunjung, karena tidak diminta-minta. Kalau kenapa-napa di sini itu ya kalau saya sih ya yang biasa-biasa aja, menurutku itu sangat mahal gitu untuk kesehatan. Oke, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di channel YouTube saya selanjutnya.